mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Konsep cadar. Nah, konsep cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya cadar adalah kain penutup muka untuk perempuan agar tidak diketahui wajahnya. Istilah cadar itu sendiri dalam bahasa Inggris dikenal sebagai veil, atau negara Eropa lain misalnya Prancis bisa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah, mata, hidung atau mulut atau tubuh perempuan di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dan wanita bercadar adalah, ini menurut pandangan dari Tamiya DKK 2010 ya teman-teman. Nah, wanita bercadar adalah wanita muslimah yang mengenakan baju panjang sejenis jubah dan menutup semua badan hingga kepalanya, serta memakai penutup muka atau cadar sehingga yang nampak hanya kedua matanya. Dan menurut Ratri 2011, penggunaan cadar menambah penutup wajah sehingga hanya terlihat mata saja, bahkan telapak tangan pun harus ditutupi. Jika berjilbab mensyaratkan pula penggunaan baju panjang, maka bercadar diikuti pula menggunakan gamis bukan celana. Nah, teman-teman, fenomena cadar ini Indonesia sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, pembahasan tentang wanita bercadar ini masih sangat menarik untuk dikaji ekstensinya. Mereka sering dikaitkan dengan Islam radikal dan aksi-aksi terorisme yang sering terjadi di Indonesia, sehingga keberadaan wanita bercadar ini banyak menimbulkan aksi pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Dalam perekonomian sosial, wanita bercadar akan menghadapi berbagai kendala. Kendala salah satunya adalah dalam hal hubungan sosial. Hal ini karena keterbatasan mereka untuk lebih mudah dikenali. Salah satunya karena wajah mereka tertutup, sehingga dalam pergaulan sehari-hari juga akan mengalami kendala dikarenakan penampilan mereka yang lain daripada yang lain. Eksklusivitas dan ketertutupan wanita bercadar inilah yang akan memunculkan kemungkinan besar dapat menghambat proses sosialisasi mereka. Oleh karena itu, tujuan dari kelompok kami adalah untuk mengetahui bagaimana sih gambaran seorang wanita bercadar serta problematika seperti apa yang sering mereka hadapi saat mengenakan cadar, terutama ya. Metode observasi yang kami gunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai sumber untuk pengumpulan datanya, dan berikut hasil wawancaranya. Sejak kapan mbaknya mulai memakai cadar? Gini, kalau untuk pastinya mulai kapan, itu saya tidak bisa memastikan mulai tahun itu gitu ya. Karena untuk sekarang saya masih baru belajar juga, karena masih sering selang-seling, kadang masker, kadang cadar. Karena kan terlebih di kampus, karena di peraturan kampus itu untuk kuliah tidak boleh memakai cadar. Jadi saya siasati untuk memakai masker. Kecuali kalau di dalam rumah saya lepas ya. Kalau untuk pastinya, kalau untuk keinginan pertama kali saat kelas 1 SMP, tapi itu masih buka tutup cadar, itu tidak diganti masker, tapi buka tutup. Kadang bercadar, kadang tidak. Nah, saya yang sering bercadar itu mulai dari kelas 3 SMP sampai kelas MA, itu sudah sering bercadar, tapi masih buka tutup juga, tapi kadang disiasati juga berpakai masker. Karena dari orang tua pribadi masih belum mengizinkan. Cuma jika memakai masker orang tua mengizinkan. Untuk mbaknya sendiri alasannya memakai cadar itu apa mbak? Oke, kalau untuk alasan, kalau untuk pertama kali awal itu mungkin awalnya kalau awalnya itu mungkin nggak ada alasan pasti ya mbak. Mungkin hanya dari dalam diri kayak seperti ingin memperbaiki diri. Kalau untuk alasannya sekarang berusaha menjadi lebih baik dan berusaha menjalankan semua perintahnya Allah. Terlebih kan ya sebenarnya memang perintah Allah hanya menutup aurat, memakai hijab panjang dan bergamis sesuai syariat sebenarnya sudah tidak apa-apa, tidak perlu bercadar. Karena tapi kalau saya pribadi ya hanya ingin menyempurnakan gitu saja sih, berusaha menjalankan segala perintahnya Allah yang saya mampu begitu.
Mbaknya kan pakai cadar ya. Itu Iya. bagaimana pandangan orang lain tentang mbaknya yang pakai cadar gitu? Untuk awal pertama kali saya mulai berusaha buat bercadar di luar di lingkungan, terlebih lingkungan saya itu untuk cadar masih tabu ya, kalau lingkungannya masih ya lingkungan orang awam, jadi seperti mungkin melihatnya aneh lalu asing, ya seperti itu sih. Sampai sekarang bahkan masih ada juga sih di tapi alhamdulillah kalau untuk teman kuliah kelas, alhamdulillah mereka menerima. Tuh. Mbaknya itu ada pengalaman buruk apa enggak saat Kalau pakai cadar? pengalaman bercadar pasti banyak ya. Cuma kalau dibilang buruk menurut saya sih, kalau pandangan saya itu bukan hal buruk, cuma berkesan. Cuma berkesannya mungkin bukan yang baik ya. Saya tuh waktu SMP, karena kan orang tua pribadi tidak mengizinkan, hanya mengizinkannya memakai masker. Kalau masker tidak apa-apa, tapi kalau bercadar jangan dulu, karena di lingkungan itu ya sudah dipandang aneh, pasti dicibiran, terus dibilang aliran mana gitu ya. Itu pernah waktu kelas 2 SMP, waktu itu saya seminggu sebelumnya saya memakai cadar, orang tua tidak menegur. Setelah itu saya masih buka tutup lagi pakai masker. Nah, waktu itu ada acara bersama teman sekelas, saya memakai cadar lagi. Lalu orang tua ternyata menegur. Lalu orang tua tuh dibilang marah, tapi tidak marah besar, tapi mereka mengancam kalau saya memakainya lagi, cadarnya saya akan dibuang atau dibakar. Nah, setelah itu saya mulai bukan buka tutup lagi, mensiasati memakai masker. Jadi semenjak kejadian itu saya masih memakai masker, baru MA mulai bercadar lagi buka tutup. Untuk mbaknya bagaimana tanggapan mbak mengenai pandangan buruk orang lain tentang mbaknya? Kalau untuk saya pribadi ya, kalau saya dipandang buruk baik sama orang sih, saya orangnya memang tidak terlalu memikirkan omongan orang ya Mbak. Kalau dia nggak baik, alhamdulillah. Kalau buruk, ya memang masih banyak yang kurang gitu. Tapi kalau orang menganggap saya buruk, saya tidak apa-apa. Tapi yang paling saya tidak bisa dan paling saya tidak suka menyalahkan pakaian saya. Karena menurut saya kalau memang misal saya yang salah, salahkan saya, tapi jangan pakaian saya. Karena sikap dan akhlak dengan pakaian itu berbeda jauh. Karena contohnya saja begini, kan di dalam Al-Quran sudah jelas diperintahkan untuk menutup aurat, tapi memang tidak dijelaskan untuk bercadar, tapi kan hanya berusaha menyempurnakan untuk menutup aurat. Nah, di dalam Al-Quran itu menutup aurat itu wajib. Dah, kan banyak mbak orang yang kalau orang salah pasti kadang cadarnya yang disalahin atau pakaiannya begitu ya. Sedangkan akhlak dengan pakaian itu sangat berbeda jauh gitu. Memang orang yang bercadar sedang berpakaian syar'i belum tentu baik, tapi mereka berusaha untuk memperbaiki diri gitu loh Mbak. Kalau semisal orang yang tidak baik tidak boleh bercadar atau berpakaian syar'i, berarti orang yang tidak baik juga tidak boleh sholat dong. Karena menutup aurat dengan sholat itu sama-sama wajib, sama-sama diperintahkan dalam Al-Quran. Namun sholat, mau orang yang berdosa sekalipun, laki-laki bejat sekalipun, perempuan pelacur sekalipun, ya tetap harus sholat kan Mbak, karena itu sudah kewajiban. Sama hal dengan bercadar dan pakaian syar'i ya Mbak. Tapi kalau ya pokoknya yang paling saya tidak suka menyalahkan apa yang saya pakai. Kalau misal saya salah, salahkan saya, tapi jangan salahkan pakaian saya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa problematika dan juga permasalahan tentang wanita bercadar. Yaitu berdasarkan pengalaman dari narasumber, apabila wanita bercadar tersebut berada di lingkungan orang-orang yang masih dibilang awam atau kurang dalam pemahaman agamanya, maka wanita bercadar itu dianggap sebagai hal yang tabu, atau dari hal tersebutlah dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk tentang wanita bercadar. Memang tidak sedikit anggapan-anggapan yang kurang baik tentang wanita bercadar. Di Indonesia sendiri, wanita bercadar ini kerap sekali dihubungkan dengan terorisme dan juga radikalisme. Nah, padahal hal tersebut itu masih belum tentu benar. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, wanita bercadar kerap sekali dipandang buruk dan juga dihindari dan dijauhi oleh masyarakat.
Sikap masyarakat yang seperti itulah yang dapat menyebabkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Maka dari itu, betapa pentingnya bagi kita semua untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Dan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh narasumber tersebut merupakan seorang mahasiswa, dan di mana lingkungan kampus dari narasumber tersebut itu dapat menerima dirinya tanpa membeda-bedakan dengan mahasiswa yang lain. Dan sikap seperti itulah yang seharusnya kita kembangkan, karena sikap tersebut yang dapat mempererat tali persaudaraan dan juga menciptakan persatuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.